Orhan marah kepada Eljim Hatun yang hendak menikam Holovira tanpa bertanya terlebih dahulu. Meskipun begitu, Holovira jatuh pingsan karena hentakan belatinya. Di sisi lain, Osman nekat menemui Imren Tekin yang telah menghancurkan perkampungan Urasbe. Selain untuk mengukur kekuatan tentara salib, dia juga ingin memperingatkan Imren Tekin tentang kemarahannya. Sementara itu, Cherkutai berhasil menemukan jejak para tawanan yang dibawa tentara salib. Ia lalu memerintahkan Turhan untuk memanggil teman-temannya. Ternyata Imren Tekin hanya mempermainkan Osman. Dia tidak ingin membunuhnya sekarang dan hanya menyuruh Osman melawan anak buahnya yang lemah. Kepergian Imren Tekin dibarengi dengan kepergian para pasukannya setelah mendengar peringatan. Peperangan batal terjadi. Imren Tekin menunggu Osman di Atranos untuk berbicara. Gonca meminta Eljim Hatun untuk tidak sembarangan menuduh. Ia tidak percaya Holovira pelakunya. Aladin menyuruh mereka berhenti. Ia sedang sibuk untuk mencari penawarnya. Di kamar lain, Malhun Hatun bersyukur Holovira tidak mengalami luka serius. Itu disebabkan adanya kalung pemberian Orhan yang menghalangi masuknya belati. Tak lama kemudian Holovira sadar. Eljim Hatun melihat dari balik pintu. Melihat kondisi seperti ini, Malhun Hatun membuat keputusan kontroversial, di mana Olivia dan Holovira harus dijebloskan ke penjara bawah tanah. Mereka diduga kuat sebagai pelaku peracunan. Osman menjelaskan kepada para prajuritnya bahwa ia tidak mengetahui secara pasti permainan baru dari Imren Tekin. Namun yang jelas mereka beraliansi dengan Mongol. Ia pun bertekad untuk menghancurkan aliansi itu. Osman memutuskan untuk kembali ke Yenisehir, merencanakan sebelum ke Atranos. Turhan membawa teman-temannya untuk bergabung dengan Cherkutai. Target telah ditemukan, mereka pun mulai bergerak. Setelah itu, pertempuran melawan tentara salib pun terjadi untuk menyelamatkan para tawanan. Terjadi momen ketika komandan tentara salib menyandera seorang anak kecil. Cherkutai membayangkan jika anak itu adalah Gazi putranya. Alhasil, semangatnya bertambah berkali-kali lipat dan segera menghancurkan komandan tentara salib itu. Akhirnya Cherkutai memeluk anak itu, menganggapnya sebagai putranya sendiri. Eljim Hatun protes kepada Orhan, selama masih ada Holovira di istana ini, mereka tidak akan tenang. Orhan kemudian menyuruhnya berhenti memfitnah. Lagi pula, ia sudah merelakan diri sebagai penjamin Holovira. Malhun Hatun datang untuk menengahi perdebatan, lalu menyuruh putranya itu untuk fokus melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Sedangkan kepada Eljim Hatun, Malhun Hatun mengatakan bahwa mereka akan menggelar pengadilan. Barulah akan diketahui apakah Holovira bersalah atau tidak. Cherkutai menemui Osman melaporkan jika ia telah berhasil menyelamatkan para tawanan. Osman kemudian menugaskan Solgur untuk mengaktifkan kembali perkampungan Urasbe. Aladin pergi untuk mencari obat. Gonca mencoba meyakinkan Bala Hatun bahwa ia yakin Holovira tidak bersalah. Dia berbeda dengannya, tidak bisa diperalat oleh bibinya. Bala Hatun mengaku bisa memahami. Meskipun demikian, mereka tetap harus mencari kebenarannya. Malhun Hatun menyuruh anak buahnya untuk melucuti seluruh perhiasan Olivia dan Holovira. Olivia berteriak ini tidak adil. Dia dan keponakannya dimasukkan ke dalam penjara tanpa bukti. Berbeda dengan bibinya, Holovira memiliki permintaan kepada Malhun Hatun untuk dipertemukan dengan Yunus Emre. Orhan dan para prajuritnya menyiapkan jebakan untuk rombongan karavan Mongol utusan Olcay Tuan. Minyak telah ditumpahkan dan ketika rombongan itu melintas, Orhan menembaknya dengan panah api. Alhasil lokasi itu membara. Orhan kemudian menghabisi para tentara Mongol itu dan menyisakan komandannya untuk diinterogasi. Perlu diketahui rombongan itu mengangkut emas untuk diberikan kepada Imren Tekin. Ketika Osman dan Gunduzbe tiba di Yenisehir, Malhun Hatun mengabarkan bahwa Aijah Hatun diracun. Tuduhan mengarah kepada Olivia dan Holovira. Mereka telah dimasukkan ke penjara bawah tanah. Mereka menunggu pengadilan dan keputusan Osman. Gunduzbe segera menjenguk Aijah. Di sana, Eljim Hatun mengatakan jika pernikahannya salah dan terlalu dipaksakan. Gunduzbe pun ngotot jika ini demi persatuan. Menurutnya kasus ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Imren Tekin
memperingatkan para tentaranya mewaspadai gerakan Osman. Terdengar informasi jika pasukan tentara salib bantuan dari Vatikan telah tiba. Imren Tekin menyuruh memasukkannya melalui lorong rahasia. Komandan Mongol disandra oleh Orhan dan dipaksa untuk menarik pedati. Hal itu dilakukan agar komandan Mongol itu buka mulut mengenai tugas yang diembannya. Begitu terdesak, dia menunjukkan sebuah surat bahwa besok Imren Tekin akan berkumpul dengan teman-temannya dan membawa emas. Meskipun telah mengaku komandan Mongol itu tetap dieksekusi oleh Orhan. Bai Sungkur membujuk Orhan untuk segera kembali ke Yenisehir. Meskipun mereka sadar kondisinya sedang sulit. Holovira dijadikan kambing hitam mengenai kasus racun. Imren Tekin mengatakan tentara perang salib Venesia berbondong-bondong ke negeri ini dengan kapal. Di sisi lain, Turki juga pasti akan bersatu. Mereka akan mendirikan markas di tepi laut. Hal itu memungkinkan untuk melindungi para tentara bantuan dari penyerangan dan penjarahan yang akan dilakukan Osman. Di sisi lain, Osman mulai membaca pergerakan Imren Tekin. Untuk itu, ia akan mengamankan seluruh jalur. Namun satu hal yang menjadi kekhawatiran Osman yaitu Kutahya. Mehmet menjelaskan jika di sana juga sedang menggalakkan persatuan dan solidaritas. Mendengar itu, Osman kemudian memerintahkan Konur untuk mensiagakan pesisir termasuk perkampungan Candarbe. Mehmet akhirnya berbicara jika putra Candarbe yang bernama Sulaiman sedang berada di Kutahya. Ayahnya telah setuju untuk menikahkan Gonca dengan pria itu demi persatuan dan solidaritas. Jelas berita ini mengagetkan semua orang. Orhan menjenguk Holovira di penjara bawah tanah. Dia mengatakan bahwa biarpun semua orang menuduhnya, ia akan tetap percaya kepadanya. Gonca protes kepada kakaknya kenapa masalah pernikahan ini tidak meminta izin dulu kepadanya. Di tengah perdebatan, Fatma muncul untuk memanggil Gonca dengan alasan untuk membantu pengobatan Aicha. Namun ini hanya pengalihan karena Aladin ingin bertemu. Gonca mengatakan jika tidak mengetahui apa-apa mengenai pernikahan ini. Aladin melarang Gonca untuk menikah dengan pria itu, lalu memberikan penawaran untuk menikah dengannya. Gazi mengintip pembicaraan mereka. Dia begitu cerdas ketika melihat Mehmet datang, ia kemudian mengajaknya bertarung sebagai pengalihan. Gonca menolak ajakan Aladin menikah. Alasannya ia tidak ingin membawanya masuk ke dalam masalah besar. Osman meminta pendapat Malhun Hatun mengenai keterlibatan Holovira. Gunduz B datang dan mendesak Osman untuk segera menentukan tanggal pernikahan putrinya dengan Orhan. Tentu Osman dan Malhun Hatun kaget. Dalam situasi seperti ini, menurutnya bukan masalah mendesak. Osman lalu mengatakan jika besok ia akan menggelar pengadilan untuk membuktikan apakah Holovira bersalah atau tidak. Adegan kemudian berpindah ke dapur, di mana ada Cerkutai yang sedang merayu istrinya menggunakan drum. Hari ini memasuki bulan Ramadan. Rencananya drum itu untuk membangunkan orang-orang untuk sahur. Gazi datang, memaksa untuk mengambil alih tugas ayahnya. Orhan dan Aladin sedang sama-sama galau. Di satu sisi, Holovira akan diadili. Sementara di sisi lain, Gonca akan menikah dengan pria lain. Keduanya kemudian saling menguatkan bahwa mereka adalah putra B. Sudah barang tentu ujiannya melebihi rakyat biasa. Gazi muncul untuk membangunkan makan sahur. Orhan dan Aladin sepakat untuk selalu ada satu sama lain. Ketika melewati kamar Gonca, Orhan menarik Gazi dengan maksud memberi mereka kesempatan berbicara, namun itu tidak terjadi. Sahur pertama keluarga Osman digelar. Ia mengumumkan akan segera menentukan tanggal pernikahan Orhan dan Elcim Hatun. Setelah itu Osman memiliki harapan bahwa Ramadan akan memberi mereka kekuatan lebih. Namun ia juga tidak lupa untuk memastikan apakah rakyatnya sudah pada makan sahur atau belum. Keesokan harinya istana Yenisehir sibuk, karpet-karpet digelar untuk diadakan pengadilan. Sementara itu terlihat Aladin sedang sibuk bereksperimen untuk membuat obat penawar racun. Ia lalu teringat dengan sebuah perhiasan yang disita.
Begitu diuji, ternyata benar perhiasan itu mengandung racun. Aladin semakin semangat untuk menciptakan penawarnya. Osman khawatir jika Germian akan bergerak sendiri untuk melindungi kekayaannya. Untuk itu, mereka harus segera mengambil langkah, menahan Gonca dan Mehmet di dalam istana. Sedangkan Utsbasar sementara akan mereka kuasai. Aigud datang membawakan cincin milik Olivia yang terdapat racun. Di sisi lain, Aladin mulai menguji coba obat penawar temuannya. Semua berharap ini akan manjur. Elcim Hatun yang disuruh untuk meminumkannya pada Aicha. Komandan Daniel memberitahu Imren Tekin jika Osman datang dan ingin bertemu. Ia mempertanyakan apakah akan membunuhnya atau melakukan tawar-menawar. Imren Tekin mengatakan jika ia mengikuti keinginannya, maka ia akan hidup. Jika tidak, maka dia akan mati. Imren Tekin sudah menduga Osman datang dengan percaya diri. Di dalam Atranos, Osman akhirnya menyaksikan sendiri persiapan tentara salib. Meskipun begitu, Osman tetap memuji para prajuritnya. Imren Tekin mempersilahkan untuk menjajal 3 prajuritnya. Di luar Nurul, Osman hanya memajukan 1 prajuritnya, yaitu Turhan, untuk menghadapi 3 prajurit itu. Dapat kita saksikan, Turhan dengan mudah mengalahkan orang-orang itu, baik ketika menggunakan tangan kosong maupun bersenjata. Imren Tekin menghela nafas, menyaksikan kehebatan prajurit Osman. Osman pun akhirnya membeberkan rahasianya, bahwa prajuritnya berjuang dari hati, sedangkan tentara Imren Tekin adalah tentara bayaran. Osman menunjukkan bukti uang koin yang ia dapatkan. Hal itu tidak bisa disangkal oleh Imren Tekin yang membuatnya malu. Ia lalu buru-buru mengajak Osman untuk berbicara di dalam kastil. Sementara itu, Orhan dan para prajuritnya menjebak tentara salib yang akan menjemput emas dari Olcay Tuan. Salah satu komandan dibiarkan kabur dengan maksud akan menunjukkan lorong rahasia. Imren Tekin marah, emasnya berada di tangan Osman. Mereka pun terlibat saling ancam. Osman memberinya penawaran untuk mengembalikan emasnya itu di Utsbasar. Osman tahu betul jika semua bantuan akan melewati tanah Turki. Para prajurit Osman melanjutkan untuk menguasai Utsbasar. Semua harus dilakukan secara hati-hati sesuai perintah Osman agar tidak terjadi pertumpahan darah antar saudara. Namun Kanyumas yang bertanggung jawab ingin melakukan perlawanan karena tidak merasa mendapatkan perintah seperti itu. Zarkutai akhirnya maju sebagai yang pernah menjadi penanggung jawab di sini. Kanyumas diminta percaya karena jika Osman yang memerintah itu demi kebaikannya. Ketegangan pun mereda. Konur meminta izin untuk memasukkan emas. Mereka akan menunggu utusan Imren Tekin di sini. Ternyata Osman membuat permainan baru, menyerahkan Utsbasar dan emas kepada Imren Tekin. Ia sadar betul hal ini akan memicu kemarahan dari Yakube. Namun hal itu sudah diperhitungkan oleh Osman. Utusan Sadet Hatun datang ke Yenisehir membawakan mahar dari Candarnolu untuk Gonca. Aladin melihatnya dan menawarkan lagi untuk menikah dengannya. Hanya saja Gonca menolak dan justru berkata, Orhan berani mengorbankan cinta demi kepentingan negara. Ia pun berharap Aladin bisa seperti itu. Mehmet muncul untuk membunuh Aladin karena berani mendekati adiknya lagi. Di saat yang sama, Balhatun datang bersama para prajurit untuk membawa Mehmet dan Gonca. Alasannya mereka akan menjadi tamu sekali lagi. Imren Tekin memperingatkan Osman jika perang di antara mereka tidak akan pernah berakhir sebelum salah satunya mati. Osman juga berpikir demikian. Untuk itu, Imren Tekin disuruh menunggu tanggal mainnya. Holovira teringat kembali dengan kalung pemberian Orhan dan janji-janjinya. Sekarang ia sadar jika semuanya itu sulit terwujud. Sementara itu di sisi lain Orhan sedang memandangi kalung itu. Ia percaya masih akan bisa menemukan solusi sebab ia melupakan Orhan yang sama. Sanjaksis meminta maaf karena ia kehilangan jejak komandan tentara salib. Mehmet marah besar merasa ditipu oleh Osman. Namun Gonca menyuruhnya untuk belajar apa yang sebenarnya terjadi. Elcim Hatun mulai tidak yakin jika Holovira yang melakukannya. Aicha sadar, namun ia berhalusinasi melihat dirinya sendiri dalam wujud yang mengerikan.
Ketika akan menyerangnya, ia jatuh pingsan. El Jemhatun segera pergi memanggil Aladin. Para prajurit Osman bertanya-tanya kenapa emas sebanyak ini diberikan kepada kafir. Di saat yang sama, Komandan Daniel tiba di Uts Pasar dan ingin mengambil emas. Dia pun mengejek orang-orang Turki. Dengan emas sebanyak ini, ia akan bisa berbuat apapun. Mereka membalas, jika emas itu tidak bisa mengembalikan kepala yang jatuh. Sebelum pergi, Charkute memperingatkan jika mereka akan bertemu lagi. Setelah meminum ramuan Aladin, Aicha kembali sadar. Hanya saja ia terus berhalusinasi dengan kemarahan, bahkan akan melukai dirinya sendiri. Aladin menjelaskan jika racun itu telah merasuki jiwanya. Sampai reaksi racunnya hilang, ia akan kembali normal. Osman tiba di Yenişehir. Gunduz B menceritakan kondisi Aicha. Ia pun menuntut untuk segera ditegakkan keadilan. Yunus Emre didatangkan ke penjara bawah tanah untuk menemui Holovira. Ia kemudian menceritakan kisah Yusuf yang mirip seperti yang ia alami, bahwa intinya dia harus sabar menerima ujian ini, sebab di masa depan ia akan bisa mengambil hikmahnya. Holovira masih belum mengerti, namun Yunus Emre keburu pergi, hingga akhirnya Holovira ingin berdamai dengan perasaannya sendiri. Imperan Tekin membuka rahasia jika pasukan Katalan bantuan telah datang. Mereka sengaja tidak dimasukkan ke dalam kastil. Tujuannya untuk menyerang dari luar. Aykut diperintahkan Osman untuk membawa Holovira dan Olivia untuk diadili. Namun ia mencari waktu memberitahu Holovira untuk tidak mengakui sesuatu yang tidak ia perbuat. Holovira menolak, ia sudah menyerah dengan kisah mereka, sebab apapun yang akan terjadi tidak akan mengubah apapun. Osman keluar dari istana untuk mengadili Olivia dan Holovira. Pertama-tama, Osman mengeluarkan sebuah cincin dan menanyakan kepada Olivia apakah itu miliknya. Olivia membenarkan, hanya saja ia tidak mengakui telah meracuni. Semua orang bisa menjadi saksi, ia tidak pernah meninggalkan ruangan semenjak masuk Yenişehir. Tiba-tiba Holovira mengakui jika dialah yang memasukkan racun ke dalam minuman di kamar El Jemhatun. Osman pun bertanya bagaimana prosesnya. Holovira berbohong jika ia mencuri cincin bibinya ketika ia sedang tidur. Semua kaget mendengar pengakuannya itu. Meskipun masih tidak percaya, Osman harus memutuskan. Ia pun bertanya kepada El Jemhatun, dan dia menyarankan agar Holovira diasingkan dan tidak pernah kembali lagi ke tanah ini. Namun hukuman seperti itu ditolak oleh Aicha yang tiba-tiba muncul. Menurutnya, dia adalah korbannya. Dia yang harus menentukan hukuman untuk Holovira. Begitu dipersilahkan Osman, Aicha mengatakan jika Holovira juga harus meminum racun yang sama. Tidak ada satupun yang komentar lagi setelah ini. Mata-mata Imperan Tekin hanya tersenyum ketika menyaksikan. Holovira sama sekali tidak melakukan protes. Itulah sebabnya Osman mengutus Alaidin membawa racunnya. Dia dengan sukarela meminum racun itu, yang reaksinya langsung membuatnya kesakitan lalu pingsan. Orhan terlihat sangat sedih, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama dari itu, tubuhnya dinaikkan ke atas tandu, ditutupi dengan kain putih. Tampak raut dendam Olivia kepada Aicha. Di saat yang sama datang Turhan untuk melaporkan bahwa pasukan Imperan Tekin sudah mulai bergerak, mulai pesisir. Osman menyambut baik kabar ini. Menurutnya perang sedang dimulai dan ini adalah permulaan. Nah, gimana? Semakin seru dan susah ditebak kan? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.